episode sebelumnya, kita sudah membahas tentang katekumen dan proses untuk menjadi umat Katolik, di mana ada sakramen inisiasi yang terdiri dari sakramen baptis, sakramen ekaristi, dan sakramen krisma. Berbicara soal sakramen, dan sakramen. Sebenarnya sakramen itu apa sih? Boleh Pak Denny dijelaskan? Saya duluan nih. Iya. Mungkin Pak David dulu lah, biar santai. Sakramen itu apa? Ayo Pak David, silakan. Baik. Halo Sobat Katekese. Saya akan mencoba menjelaskan apa itu sakramen. Jadi sakramen adalah tanda dan sarana dari misteri Allah yang tidak kelihatan, yang diadakan oleh Kristus, yang mendatangkan rahmat keselamatan bagi kita. Itu adalah definisi dari sakramen. Jadi itu definisi gerejanya gitu ya, Catherine. Kalau buat kita yang gampang-gampang, tanda atau sarana kehadiran Allah bagi kita manusia. Itu yang namanya sakramen. Nah, kan kalau kita ngomong ya, ini nyambung dikit nih dari Pak David. Silakan. Manusia itu kan kita hidup tuh berasal dari Allah, ya kan? Kita berasal dari Allah. Kemudian berjalan bersama Allah. Lalu sampai satu titik kita kemudian menuju Allah. Kita mau bersatu lagi dengan Allah, ya kan? Jadi kita lahir, kita percaya bahwa kita berasal dari Allah. Kemudian di dalam dunia ini kita berjalan bersama Allah. Lalu sampai satu titik kita akan kembali kepada Allah. Nah, di dalam berjalan bersama Allah ini, Allah mengerti bahwa kita lemah. Dalam berjalan bersama Allah ini, kita harus menjaga kekudusan kita. Maksudnya apa? Maksudnya gini, karena satu titik kita akan kembali kepada Allah yang kudus, kita harus kudus. Karena tidak mungkin sesuatu yang tidak kudus bersatu dengan yang kudus. Nah, di dalam berjalan bersama Allah ini, Allah berjanji manusia harus menjaga kekudusan. Gimana caranya? Allah tidak pernah meninggalkan kita. Nah, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Salah satu bentuk wujudnya apa? Sakramen. Allah hadir bersama kita di dalam 7 sakramen di dalam Gereja Katolik. Di mana dengan sakramen-sakramen itu manusia bisa menjaga kekudusannya. Sehingga pada satu titik ketika manusia itu kembali kepada yang kudus, manusia itu kudus. Nah, itu kira-kira awalnya sakramen itu seperti itu. Gitu sih, kan? Ya, saya tambahkan sedikit. Jadi singkatnya tadi Pak Benny sudah jelaskan, tanda dan sarana yang Tuhan berikan kepada kita untuk keselamatan kita. Ya. Itu inti pokoknya, Ya. Itulah sakramen. Tanda dan sarana. Ya. Baik, menjawab. Ya. Ternyata makna dari sakramen itu sendiri sangat mendalam ya Pak ya. Betul. Iya. Oke, kalau misalnya untuk di Katolik sendiri, sakramen itu totalnya ada berapa tuh Pak? Ya, Pak David silakan. Boleh Pak David? Ada 7 sakramen dikelompokkan menjadi 3. Kelompok pertama adalah sakramen inisiasi. Sakramen inisiasi itu dimulai atau paling awalnya adalah sakramen baptis, terus sakramen ekaristi, dan yang ketiga adalah sakramen krisma. Kelompok yang kedua adalah sakramen penyembuhan, yaitu sakramen tobat atau sakramen rekonsiliasi dan sakramen minyak suci atau sakramen penyembuhan orang sakit. Kelompok yang ketiga adalah sakramen pilihan hidup. Pilihan hidup ini jadi orang dapat memilih menjadi imam atau membentuk keluarga dengan menerima sakramen perkawinan. Itulah kelompok dari 7 sakramen yang dikelompokkan menjadi 3 kelompok sakramen. Baik. Jadi total sakramen itu ada 7 dan dikelompokkan menjadi 3 gitu ya Baik. Pak. Jadi kan tadi Pak David udah nerangin 7 sakramen. Nah, nanti kan kita lihat tuh di dalam setiap sakramen itu Allah hadir. Nah,
nyambung penjelasan yang tadi Pak David bilang, sakramen adalah tanda atau sarana kehadiran Allah bagi kita. Allah hadir bagi kita di dalam setiap sakramen. Kalau kita sebelum masuk ke 7 sakramen itu, sakramen yang paling pokok, tanda atau sarana kehadiran Allah yang paling konkret bagi manusia adalah di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu, sakramen yang pokok atau paling dasar adalah Yesus Kristus. Nah, di dalam 7 sakramen itu Yesus hadir. Yesus menemani kita, Yesus menguatkan kita sehingga manusia bisa menjaga kekudusan hidupnya. Ketika manusia itu bisa menjaga kekudusan hidupnya dalam kehidupannya, ketika dia dipanggil meninggalkan dunia fana ini, karena menurut iman Katolik dunia ini bukan akhir. Ketika orang meninggal menurut agama Gereja Katolik bukan akhir, tetapi ada kelanjutannya, ada hidup setelah di dunia ini. Nah, itu kita menjaga kekudusannya dengan 7 sakramen. Kira-kira gitu. Nah, kalau untuk sakramen itu sendiri, asal katanya dari mana, Pak? Silakan Pak Benny. Asal kata sakramen itu adalah 2 kata sebenarnya, misterium dan sakramentum. Sakramentum itu adalah tanda atau sarana dari yang kelihatan, kenyataan keselamatan. Nah, yang tidak kelihatan disebut misterium. Jadi sakramentum dan misterium itu adalah asal kata dari sakramen, mysterion bahasa Yunaninya. Baik, berarti dari penjelasan Bapak sebelumnya, sakramen pokok atau dasar itu sendiri adalah Yesus. Betul. Nah, itu kira-kira alasannya kenapa, Pak? Atau penjelasannya seperti apa? Tuhan Yesus adalah sungguh Allah dan sungguh manusia. Jadi misteri Allah yang tidak kelihatan ini hadir di dunia ini dalam diri Yesus Kristus. Jadi tadi sakramen adalah tanda dan sarana itu terpenuhi di dalam diri Yesus Kristus yang kita bisa ikuti perbuatannya, kata-katanya, semua kegiatannya di dunia ini kita bisa tiru, bisa kita ikuti. Untuk itulah kita diselamatkan dari dosa asal kita oleh Tuhan melalui inkarnasi Yesus Kristus di dunia ini. Mungkin Pak Benny bisa ditambahkan. Ya. Jadi kalau kita ngomong Yesus gitu ya, sebelum kita ngomong Yesus kita ngomong Allah. Kalau ditanya Allah tuh kayak apa sih? Semua orang beda-beda. Orang Katolik ngomong Allah itu kasih. Bentuknya seperti apa? Konkretnya seperti apa? Tadi kan sakramen adalah tanda sarana kehadiran Allah. Nah, di dalam Yesus di mana Allah menjadi manusia, konkret manusia. Yesus memberikan kepada kita gambaran Allah yang sempurna. Kasih Allah yang sempurna, di mana kehidupan Yesus mencerminkan betapa Allah mencintai manusia. Kan kalau kehidupan Yesus tuh, karya Yesus apa sih? Penyembuhan, kasihan sama orang miskin, pokoknya semua yang berbelas kasih. Jadi di dalam Yesus Kristus, di dalam kehidupan Yesus Kristus, kita lihat wajah Allah yang sesungguhnya. Bagaimana Allah mencintai manusia. Nah, jadi sekali lagi, apa sih hubungan Yesus sama sakramen? Yesus adalah sakramen pokok, Yesus adalah sakramen dasar, Yesus adalah tanda atau sarana kehadiran Allah dalam dunia yang paling konkret, yang nyata. Nah, kita sebagai orang Katolik yang katanya percaya kepada Yesus, memuji Yesus, mendapat ilham dari Yesus, dan terlebih Yesus mengorbankan dirinya di kayu salib untuk kita, itu adalah bentuk yang paling konkret tentang kasih Allah kepada manusia. Nah, kita yang pengikutnya tentu saja harus meneladani dia. Kita juga harus menjadi tanda atau sarana kehadiran Allah bagi sesama kita. Nah, itu hubungan sakramen dengan Yesus. Yesus kemudian mendirikan gereja. Gereja disebut sakramen keselamatan. Mau tahu sakramen selamat gereja sebagai sakramen keselamatan nggak? Kasih Pak David yang nerangin.
Gereja disebut sebagai sarana keselamatan karena ia adalah tanda yang kelihatan bagaimana Kristus menyatukan dirinya dengan umatnya. Itulah gereja. Jadi kalau gereja, kita biasa mengasosiasikan gereja itu gedungnya. Tapi ini ada arti gereja yang lain, yaitu gereja sebagai umat yang percaya kepada Yesus. Jadi gereja, kita semua adalah gereja. Kita semua harus menjadi tanda atau sarana kehadiran Allah bagi sesama. Gereja harus merupakan sakramen keselamatan istilahnya bagi sesama. Nah, bagaimana setiap orang Katolik kemudian dituntut menjadi tangan Tuhan atau alat penyelamat semua orang, sakramen keselamatan bagi banyak orang. Kita menjadi alat yang menyatakan cinta kasih Allah kepada sesama manusia. Itulah gereja disebut sebagai sakramen keselamatan. Berarti maksud gereja di sini bukan gereja secara fisik ya? Betul. Ya. Arti gereja di sini adalah kumpulan umat beriman. Kita semua yang percaya kepada Kristus itu disebut gereja. Nah, tadi kan kita sudah membahas secara umum tentang sakramen, pengertian dan jenis-jenisnya ada apa aja. Nah, untuk yang pertama itu kan ada sakramen baptis nih, Pak David dan Pak Benny. Nah, kira-kira sakramen baptis itu apa sih penjelasannya, Pak? Bentar dulu. Kayaknya kita ngomong udah 10 menit lebih deh. Oh, udah panjangan ya? Jangan, orang ntar bosen. Benar, Pak. Kita tunda untuk episode berikutnya, Kat. Oke, boleh. Nah, teman-teman, bagi yang penasaran apa itu sakramen baptis, jangan lupa tunggu kita di episode berikutnya ya.